Perkenalkan, nama saya Ingrid Novita Tanggilinding dengan NIM 1352347 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program serta makalah yang saya buat untuk tugas strategi algoritma. Ini bisa dilihat ada kelas bernama task atau tugas. Ini adalah kelas dari tugas yang akan kita gunakan datanya. Lalu ada fungsi Kriji schedule, di mana sesuai dengan pseudocode tadi, dia akan memisahkan tugas yang mustahil, lalu menghitung tugas yang menghitung skor untuk mengambil tugas dengan skor tertinggi. Lalu ada fungsi menampilkan jadwal dan fungsi studi kasus. Oke, kita akan mulai studi kasus sesuai dengan yang di makalah. Itu kita akan menampilkan hasil seperti ini. Yang jelas menampilkan hasil seperti ini. Ya, jadi untuk jadwal tugas pertama, seperti yang di makalah, eh, ada dua tugas tidak terjadwal. Lalu studi kasus 2, juga seperti yang sudah dibahas di makalah, dan studi kasus 3. Oke, sekarang kita akan mulai membahas studi kasus ini, karena ini juga menjadi poin pertimbangan untuk keterbatasan dan kelebihan yang ditampilkan. Oke, nah, jadi sini ada studi kasus. Yang pertama adalah kasus umum. Dia akan mengurutkan tugas berdasarkan kemungkinan dan prioritas. Lalu studi kasus kedua itu adalah contoh di mana yang menampilkan bahwa algoritma greedy ini tidak selalu mengambil solusi optimal global. Jadi misalkan di sini ada waktu 4 jam, jam 1 sampai dengan jam 5. Lalu ada 3 task yang perlu dilakukan. Dan menggunakan heuristik, task yang harus dilakukan pertama adalah tugas X, itu membuat fitur baru. Sedangkan setelah mengerjakan tugas X ini, maka tugas Y dan tugas Z sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Padahal kalau kita melihat dari durasinya, yang dijumlahkan itu sama dengan 240 menit atau pas 4 jam, dan batas waktu yang seperti ini seharusnya masih mungkin untuk dilakukan jika kita menggunakan urutan Z, Y, lalu X. Itu adalah sebenarnya solusi optimal global. Namun Greedy sendiri terbukti bahwa tidak bisa mendapatkan optimal global karena dia selalu mengejar optimal lokal. Lalu pada studi kasus berikutnya, diasumsikan hari kerja ini berlangsung pukul 8 hingga 12. Dan ada 4 tugas yang ingin dijadwalkan, namun secara tiba-tiba ada sebuah rapat 30 menit di jam 9.30 sampai 10 yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, untuk mempertimbangkan gangguan ini, algoritma greedy akan memperlakukan waktu rapat itu sebagai slot kosong yang tidak tersedia. Nah, jadi, alokasi waktunya akan dihasilkan seperti ini. Jadi, di sini ada time jump. Nah, dari beberapa studi kasus tadi, analisis hasil kelebihannya algoritma ini, yaitu adalah kecepatan dan kesederhanaan tentunya. Algoritma ini sangat simpel dan sangat mudah dipahami dan sangat mudah diimplementasikan. Dan solusinya ini bisa dibilang good enough atau cukup baik karena uh, untuk penjadwalan pribadi dan sehari-hari, algoritma Greeny ini hampir selalu menghasilkan solusi yang optimal dan juga adaptif. Jadi kelebihan ketiga yaitu adaptif, di mana jika ada tugas baru atau perubahan prioritas, atau misalnya ada gangguan tiba-tiba karena menggunakan komputasi, jadwal baru ini bisa dibuat dalam hitungan detik. Keterbatasannya tentu yang pertama adalah algoritma ini tidak menjamin solusi optimal global.
Jadi sifatnya itu menyebabkan hasil yang bisa dibilang suboptimal. Dan yang kedua itu adanya ketergantungan pada heuristik. Jadi rumus skor yang tadi kita buat itu kurang lebih mempengaruhi hasil algoritmanya. Nah, untuk mengurangi dampak keterbatasan ini pendekatan greedy itu bisa dikombinasikan dengan beberapa metode lain, seperti eh, simulated annealing atau algoritma genetika yang memungkinkan eksplorasi solusinya itu lebih luas gitu. Jadi ada perbandingan juga dengan pendekatan lain, yaitu dynamic programming dan backtracking. Dan kesimpulan dari makalah ini berhasil ditunjukkan bagaimana algoritma greedy yang sederhana dapat dimanfaatkan secara efektif untuk manajemen tugas pribadi dengan menggunakan prioritas dan batasan waktu. Oke. Keterbatasannya tentunya eh, sudah disebutkan juga tadi, dan implikasi sosial dan etikanya ini bahwa program ini layak dikembangkan gitu. Bahwa otomatisasi penjadwalan itu bisa mengubah cara kita sebagai manusia itu untuk mengelola waktu, namun juga tentunya beresiko untuk menyebabkan fleksibilitas dan mengabaikan nilai-nilai kontekstual. Oleh karena itu penting agar sistem ini dirancang agar tidak hanya mengutamakan efisiensi, tapi juga mengintegrasikan design for well-being dengan memberikan peringatan waktu istirahat, mendorong evaluasi, dan juga memberi jeda yang disengaja. Kurang lebih sekian video presentasi saya mengenai makalah yang sudah saya buat untuk tugas strategi algoritma. Terima kasih.